itu pas baca sholawat itu pakai Sayyidina enggak? Enggak. Lah, aku dari kecil bacanya pakai Sayyidina. Gimana tuh? Iya, sama. Dulu aku juga gitu. Tapi nggak apa-apa kan pakai Sayyidina? Ya, harusnya pertanyaannya itu bukan nggak apa-apa, tapi bagaimana. Maksudnya? Kita nggak dituntut untuk melakukan suatu ibadah terus nanya, ini nggak apa-apa kan? Atau ini boleh apa enggak? Tapi kita dituntut bertanya bagaimana tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita tahu bagaimana tata cara yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah jalan yang paling selamat. Berarti selawat yang kita baca dalam sholat itu Rasulullah yang asalnya dari Rasulullah itu nggak ada pakai Sayyidina? Nggak ada sih. Saudara, kita melihat narasi dalam sebuah video yang dibuat seperti konsepnya drama atau seperti konsepnya cerita yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi. Mereka bercerita, lalu di dalam cerita itu ada insinuasi kebencian terhadap orang-orang yang menyebut nama Sayyidina ketika nama Rasulullah disebut. Mereka merasa bahwa dirinya itu lebih baik dan merasa lebih salaf, padahal sebenarnya mereka bukan penganut salaf, para ulama khalaf. Karena ulama-ulama yang dianut seperti halnya Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Utsaimin, Muqbil, dan semuanya itu adalah ulama-ulama khalaf. Jadi dalam hal pengakuan salah pun ada kebohongan. Dalam mengaku manhaj salafnya itu lebih baik adalah juga kesombongan. Lalu bagaimana dengan menyebut Nabi? Bolehkah kita menyebut, membaca Sayyidina sebelum menyebut nama beliau? Tak ada larangan, dan itu diperbolehkan. Bahkan di dalam Al-Quran, wala la taj'alu du'a ar-rasul kadu'ai ba'dukum ba'dha. Kamu jangan memanggil Nabi seperti halnya kamu memanggil teman-teman kamu. Panggillah ya Sayyidi ya Rasulullah, panggillah ya Sayyidi ya Habiballah. Jangan panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Begitu Anda memanggil, begitu Anda tidak punya rasa sopan santun sebagai umat. Moralitas Anda berarti moralitas yang hancur di hadapan Nabi Anda. Dalam ayat Quran juga ada penjelasan Sayyidan wa hasuran wa nabiyan, Imam Zakaria. Jadi istilah Sayyid itu sudah banyak. Ada pertanyaan lagi, apakah memang Nabi pernah memberikan perintah? Ini dijawab oleh pertanyaan, apakah Nabi menginginkan sebuah pujian? Tidak. Tapi ketika Nabi dipuji, Rasulullah diam sambil Rasulullah memberikan sebuah hadiah kepada Zuhair bin Abi Salma, ya, dengan memberikan burdah. Ada di sana, ada surban diberikan. Artinya bisa disimpulkan bahwa Nabi tidak pernah melakukan pujian itu terhadap dirinya. Nabi tidak pernah memberikan perintah kepada dirinya. Tapi ketika ada sahabat memuji beliau, beliau setuju dengan pujian itu. Inilah yang dimaksud dengan sunnah takririyah. Sunnah dibagi menjadi tiga. Pertama, qauliyah, ucapan yang keluar dari lisan Nabi. Yang kedua, fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takririyah, hal-hal yang disetujui Nabi, yang dimana itu menjadi sebuah sunnah. Artinya bahwa majas Sayyidina itu boleh. Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Saya itu adalah tuan-tuannya, bendorone anak putu Adam, dan saya tidak sombong. Nah, ini menandakan bahwa diperbolehkan membaca Sayyidina secara moralitas. Orang yang membaca Sayyidina, dia punya moral yang kuat, dia punya mahabbah yang kuat kepada Nabi, dan itu tidak membatalkan sholat di dalam sholat. Bahkan kelompok dari Syafi'iyah mengatakan diperbolehkan.
Hanya orang Wahabi saja yang mengharamkan atau tidak membolehkan karena kecentangan dalam berpikir, kecentangan dalam berilmu dan tidak punya ilmu dalam menyampaikan sebuah syariat dan hukum Islam. Jadi bagaimana mungkin ketika kita membaca Sayyidina mereka yang marah dianggap sebagai hal yang tidak sunnah, padahal itu adalah sunnah takdiriyah. Bagaimana mungkin kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan mereka yang sewot? Ini menandakan bahwa mereka kurang ilmu, kurang baca dan kurang literasi. Oleh karena itu, wong kita memanggil kepada orang tua kita saja menggunakan wahai bapak saya, tidak langsung namanya. Memanggil guru kita wahai guru saya, wahai tuan saya, wahai ajengan saya. Kalau memanggil Nabi kemudian dipotong dengan tanpa memberikan penghormatan kepada beliau, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana posisinya sebagai umat yang mencintai kepada Rasulnya? Inilah yang harus diluruskan, dan tidak boleh generasi kita meremehkan panggilan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus dihentikan. Wallahu a'lam bishawab.